Hingga pertengahan Juni 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 2 juta situs judi online. Angka ini sangat mencengangkan dan menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menanggulangi peredaran judi di dunia maya. Setiap harinya, ratusan hingga ribuan situs baru bermunculan, menandakan bahwa upaya pemblokiran harus dilakukan secara terus-menerus dan tanpa henti. Namun, di balik angka 2 juta ini, ada cerita yang jauh lebih besar dan kompleks. Angka ini mencerminkan betapa masifnya peredaran judi di ruang digital kita. Tidak hanya di kota-kota besar, aktivitas judi online juga merambah ke pelosok daerah, menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Data menunjukkan bahwa pengguna situs judi online berasal dari berbagai usia dan latar belakang, mulai dari pelajar hingga pekerja profesional. Fenomena ini memperlihatkan bahwa judi online telah menjadi masalah sosial yang meluas dan tidak bisa dianggap remeh. Namun, pemblokiran ini hanyalah puncak gunung es. Di bawah permukaan, tersembunyi jaringan yang jauh lebih besar dan rumit. Banyak situs judi yang beroperasi di balik lapisan-lapisan keamanan digital, menggunakan teknologi enkripsi dan server luar negeri untuk menghindari deteksi. Mereka terus berinovasi, menciptakan sistem yang sulit dilacak dan dihapus sepenuhnya. Bahkan, beberapa di antaranya memanfaatkan jaringan gelap atau dark web untuk tetap eksis. Para pelaku judi online beradaptasi dengan sangat cepat. Mereka kerap berpindah domain, mengganti nama situs, dan memanfaatkan berbagai platform digital untuk mengelabui otoritas. Selain itu, mereka juga menggunakan aplikasi pesan instan, media sosial, bahkan forum-forum tertutup untuk mempromosikan layanan mereka. Setiap kali satu situs diblokir, beberapa situs baru langsung bermunculan sebagai penggantinya. Inilah yang membuat penanganan judi online menjadi tantang besar bagi pemerintah dan aparat penegak hukum. Dalam beberapa bulan terakhir, ratusan ribu konten judi diberangus, termasuk di media sosial dan aplikasi pesan instan. Upaya ini melibatkan kerjasama antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat. Namun, konten-konten baru terus bermunculan, seringkali dengan cara yang lebih canggih dan tersembunyi. Hal ini menunjukkan bahwa perang melawan judi online tidak hanya soal teknologi, tapi juga soal edukasi dan kesadaran bersama. Meski pemerintah semakin agresif, pertanyaannya, seberapa efektif jika permintaan masyarakat tetap tinggi? Banyak orang masih tergoda oleh janji keuntungan instan yang ditawarkan judi online. Kurangnya pemahaman tentang risiko dan dampak negatifnya membuat banyak individu, bahkan keluarga, terjerumus ke dalam lingkaran judi. Tanpa perubahan pola pikir dan perilaku masyarakat, upaya pemblokiran akan selalu tertinggal satu langkah di belakang. Pemblokiran adalah langkah penting, tapi tidak cukup. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif, mulai dari penegakan hukum yang tegas, peningkatan literasi digital, hingga penguatan peran keluarga dan komunitas. Semua pihak harus terlibat aktif agar upaya ini bisa berjalan efektif dan berkelanjutan. Untuk benar-benar menang, kita harus membongkar akar masalah permintaan yang terus tumbuh di masyarakat. Edukasi tentang bahaya judi online, dukungan bagi korban kecanduan, dan penguatan nilai-nilai sosial menjadi kunci utama. Hanya dengan pendekatan holistik, kita bisa mengurangi permintaan dan memutus rantai peredaran judi online. Perang melawan judi online adalah maraton, bukan lari cepat. Ini adalah perjalanan panjang yang membutuhkan ketekunan, kolaborasi, dan komitmen dari seluruh elemen bangsa. Hanya dengan kerjasama dan kesadaran kolektif, kita bisa berharap untuk memenangkan pertarungan ini demi masa depan digital yang lebih sehat dan aman. Data Komdigi menunjukkan, mayoritas pemain judi online justru anak-anak dan remaja. Mereka menjadi target empuk industri gelap, terpapar lewat iklan terselubung di game, media sosial, hingga pesan langsung. Iming-iming uang cepat membuat mereka mudah terjerat, tanpa memahami risiko dan konsekuensi. Ketergantungan judi merusak perkembangan otak, prestasi sekolah, dan kesehatan mental anak. Pemerintah menegaskan, perlindungan anak adalah prioritas utama dalam perang melawan judi online. Setiap anak yang selamat dari jerat judi adalah kemenangan besar bagi masa depan bangsa. Pemerintah sadar, pemblokiran saja tak cukup. Dunia digital terus berkembang, dan pelaku judi online selalu mencari celah baru untuk beroperasi. Setiap kali satu situs diblokir, muncul situs lain dengan modus yang lebih canggih. Karena itu, pendekatan yang lebih komprehensif sangat dibutuhkan. Strategi utama adalah memutus rantai permintaan dan penawaran.
Artinya, bukan hanya menutup akses ke situs, tapi juga menghentikan aliran informasi, promosi, dan transaksi yang mendukung judi online. Dengan memutus rantai ini, diharapkan ekosistem judi online bisa benar-benar lumpuh. Selain menutup situs, Komdigi memburu akun media sosial yang mempromosikan judi, baik secara terang-terangan maupun terselubung. Mereka memantau berbagai platform, dari Instagram hingga TikTok, untuk menindak akun-akun yang menyebarkan konten berbahaya ini. Bahkan, influencer yang terlibat dalam promosi judi online tak luput dari pengawasan. Mereka bisa dikenai sanksi tegas, karena peran mereka sangat besar dalam mempengaruhi masyarakat, terutama generasi muda yang rentan. Namun, pilar terpenting adalah edukasi publik, membangun kesadaran bahwa judi online adalah jalan menuju kehancuran. Edukasi ini harus dilakukan secara terus-menerus, agar masyarakat paham risiko dan dampak buruk yang mengintai. Kampanye dan sosialisasi digencarkan untuk menciptakan imunitas sosial, agar masyarakat menolak tawaran judi. Melalui seminar, media sosial, hingga penyuluhan di sekolah, pesan bahaya judi online disebarluaskan ke seluruh penjuru negeri. Edukasi harus menyentuh semua lapisan, dari kota hingga desa, dewasa hingga anak-anak. Setiap individu perlu dibekali pengetahuan agar mampu melindungi diri dan lingkungan sekitar dari ancaman judi online. Pemerintah membuka ruang partisipasi publik, mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengawasan dan pelaporan. Setiap laporan dari warga sangat berarti untuk menutup celah-celah baru yang mungkin muncul. Tapi keberhasilan bergantung pada kesadaran kolektif. Jika hanya pemerintah yang bergerak, upaya ini tidak akan maksimal. Diperlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait. Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas Komdigi. Setiap orang punya peran, sekecil apapun, dalam menjaga lingkungan digital yang sehat dan aman. Hanya dengan kolaborasi, benteng pertahanan masyarakat bisa benar-benar kuat. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang cerdas digital dan bebas dari jerat judi online. Pemerintah meluncurkan PP Tunas, regulasi khusus untuk melindungi anak dari konten negatif, termasuk judi online. Salah satu poin penting, membatasi usia akses ke media sosial, mengurangi paparan dini terhadap promosi judi. PP Tunas mewajibkan platform menerapkan verifikasi usia yang ketat, bukan sekadar formalitas. Tanggung jawab juga dibebankan pada raksasa teknologi untuk melindungi pengguna anak-anak. Pemerintah kini punya dasar hukum untuk menindak tegas platform yang lalai. PP Tunas adalah perisai sekaligus pedang untuk menertibkan ekosistem digital. Komitmen negara ruang siber harus aman untuk tumbuh kembang generasi penerus. Perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah di tingkat nasional, tetapi juga harus diterapkan secara nyata di lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat kedua bagi anak-anak setelah rumah, sehingga peran sekolah dalam menjaga keamanan dan perkembangan anak sangatlah penting. Disinilah, pengawasan dan pembatasan penggunaan gawai menjadi langkah awal yang krusial. Sekolah didorong untuk membatasi penggunaan gawai selama jam pelajaran. Dengan adanya aturan ini, siswa dapat lebih fokus pada pelajaran, berinteraksi langsung dengan teman dan guru, serta mengurangi risiko terpapar konten negatif, seperti judi online. Pembatasan ini juga membantu membangun disiplin dan kebiasaan belajar yang sehat. Selain membatasi gawai, literasi digital bagi guru dan siswa sangat penting. Melalui pelatihan dan edukasi, mereka dapat memahami cara menggunakan teknologi secara bijak, mengenali tanda-tanda bahaya judi online, serta mengetahui langkah pencegahan yang tepat. Literasi digital juga membekali siswa dengan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi berbagai informasi di internet. Guru memiliki peran sentral dalam mengintegrasikan edukasi tentang bahaya judi ke dalam pelajaran sehari-hari. Dengan pendekatan yang kreatif dan relevan, guru dapat menyisipkan nilai-nilai moral dan pengetahuan tentang risiko judi online, sehingga siswa lebih waspada dan mampu melindungi diri. Kolaborasi antara sekolah dan orang tua menjadi kunci utama dalam pengawasan yang efektif. Komunikasi yang terbuka dan rutin antara guru dan orang tua dapat memastikan anak-anak mendapatkan pengawasan yang konsisten, baik di sekolah maupun di rumah. Dengan demikian, upaya pencegahan bisa berjalan lebih optimal. Untuk mendukung peran orang tua, seminar dan lokakarya tentang keamanan digital perlu digalakkan. Melalui kegiatan ini, orang tua dapat belajar mengenali ciri-ciri anak yang terpapar judi online, serta strategi pengawasan yang efektif di era digital.
Pada akhirnya, sekolah bukan hanya pusat pembelajaran akademis, tetapi juga benteng moral yang melindungi generasi muda dari ancaman digital. Dengan sinergi antara sekolah, guru, siswa, dan orang tua, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Keluarga adalah benteng pertahanan terakhir bagi anak. Orang tua harus aktif mengawasi dan membimbing anak di dunia digital, bukan sekadar melarang. Bangun komunikasi terbuka, ajak anak bicara soal aktivitas online mereka. Manfaatkan fitur kontrol orang tua di gawai dan aplikasi untuk membatasi akses. Jadilah teladan, gunakan internet secara bijak dan produktif. Ajak anak beraktivitas di luar dunia maya, perkuat ikatan keluarga. Dengan pengawasan dan keteladanan, keluarga bisa melindungi anak dari jerat judi online. Judi online tak hanya mengincar individu, tapi juga merusak institusi negara. Mei 2025, situs mirip Peduli Lindungi diretas dan disusupi konten judi, alarm keras bagi keamanan siber kita. Peretasan ini mengeksploitasi kepercayaan publik, menjerat korban lewat domain palsu. Insiden ini menegaskan pentingnya memperkuat keamanan digital pemerintah. Audit keamanan, pelatihan, dan enkripsi harus jadi standar. Masyarakat juga harus waspada, selalu cek keaslian situs sebelum memasukkan data. Edukasi keamanan siber dasar wajib jadi pengetahuan umum. Pemerintah butuh partisipasi aktif masyarakat untuk melawan judi online. Setiap warga bisa melaporkan konten ilegal melalui www.aduankonten.id atau WhatsApp Komdigi. Proses pelaporan mudah dan kerahasiaan pelapor dijamin. Satu laporan sangat berarti. Semakin banyak laporan, semakin cepat konten berbahaya diblokir. Jangan ragu, gunakan kanal pelaporan yang tersedia. Jadilah warga digital yang proaktif. Simpan nomor pelaporan di ponsel, gunakan saat menemukan konten judi. Partisipasi publik adalah kekuatan nyata dalam perang melawan judi online. Perang melawan judi online adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah. 2 juta situs terblokir adalah pencapaian, tapi musuh terus beradaptasi. Kemenangan hanya bisa diraih lewat gerakan kolektif, regulasi, pendidikan, pengawasan keluarga, dan partisipasi masyarakat. Orang tua harus jadi teladan dan pengawas utama di rumah. Masyarakat harus aktif melapor dan mengawasi ruang digital. Jangan remehkan kekuatan satu tindakan kecil, bisa jadi pemicu perubahan besar. Saatnya bergerak bersama, dari rumah hingga komunitas. Bersama, kita bisa melindungi generasi masa depan dari bahaya judi online.